Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Bertemu kembali pada video pembelajaran kajian kitab kuning. Pada pertemuan kali ini masih seputar tentang kitabnya Kailani, dan pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Ya, langsung saja kita ke pembahasan yang ada di dalam kitabnya Kailani. Pada pertemuan kali ini kita akan membaca sebuah kitab kuning, yaitu dari lafaz tanbihun yang sudah saya kasih tanda. Ini saya di garis, ya, dari lafaz tanbihun, karena pada pertemuan sebelumnya ini sudah dibahas. Ini merupakan pembahasan lanjutan dari kitabnya Kailani sampai dengan lafaz wang talaqatu bihi, ya. Jadi pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang beberapa tulisan yang sudah saya kasih tanda seperti ini, ya, yaitu yang mana tulisan-tulisan ini kalau kita nanti terjemahkan dan kita terangkan ataupun kita jelaskan akan menerangkan tentang fi'il muta'addi dan fi'il ghair muta'addi ataupun disebut juga fi'il lazim, ya. Langsung saja kita ke pembahasan yang ada di dalam kitabnya Kailani, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun, sebuah peringatan. Al-fi'lu, ya, al-fi'lu imma muta'addi, bahwa fi'il itu ada yang disebut dengan fi'il muta'addi, wa huwa al-fi'lu alladhi yata'adda minal fa'ili ilal maf'uli bihi, ya, yaitu fi'il ataupun kata kerja yang membutuhkan subjek dan objek, ya, ataupun pelaku dan penderita ataupun yang dikenai pekerjaannya, ya. Kakaulika, seperti contohnya dorobtu zaidan, ya, dorobtu zaidan, saya memukul Zaid, ya, wa yusamma aidun waqi'an, dan fi'il ini juga disebut sebagai fi'il waqi', ya, disebut fi'il waqi'. Jadi fi'il muta'addi itu disebut juga sebagai fi'il waqi', ya, wa yusamma aidun waqi'an, disebut sebagai fi'il waqi', ya. Jadi fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang mana fi'il itu membutuhkan subjek dan objek ataupun pelaku ataupun yang dikenai pekerjaannya, ya, dan diberi nama juga. Nama lain dari fi'il muta'addi itu adalah fi'il waqi', ya. Langsung saja kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya. Wa imma ghair muta'addi wa huwa alladzi lam yatazawazil fa'ili ka qaulika, ya. Dan adapun fi'il ghair muta'addi yang mana disebut juga fi'il ghair muta'addi itu disebut nanti di bawahnya, ya, akan kita jelaskan. Kakaulika hasuna zaidun wa yusamma laziman wa ghairu waqi'in, ya. Kalau kita beri terjemah dari awal bahwasanya fi'il dan fi'il ghair muta'addi itu disebut juga sebagai fi'il lazim, yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek, hanya membutuhkan fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il itu adalah pelaku, ya. Pelaku disebut juga sebagai fa'il, ya. Jadi ada fi'il muta'addi ataupun tadi disebutnya fi'il waqi', ada juga disebut fi'il ghair muta'addi, ya. Jadi fi'il yang membutuhkan objek ataupun hanya membutuhkan fa'il, ya. Ini juga disebut fi'il ghair waqi', ya, disebut sebagai fi'il ghair waqi', ya. Di sini disebutnya wa yusamma laziman wa ghair waqi', ya, wa ghair waqi'in. Jadi dari pembahasan seputar tulisan-tulisan ini sudah bisa kita jelaskan. Ada yang disebut dengan fi'il muta'addi dan ada yang disebut dengan fi'il ghair muta'addi, ya, yang mana fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang membutuhkan objek dan subjek. Kalau fi'il ghair muta'addi adalah fi'il yang hanya membutuhkan fa'il ataupun membutuhkan objeknya saja, ya. Nama lain dari fi'il muta'addi adalah fi'il waqi', ya. Dan nama lain dari fi'il ghair muta'addi adalah di sini disebutkan wa yusamma laziman wa ghair waqi' adalah fi'il ghair waqi', ya. Nah, kemudian nih kita lanjutkan cara membacanya dari sini, ya.
wa ta'addihi fi sulasil mujarradi bitad'ifi al-aini wa bil hamzati ka qaulika farrahtu zaidan wa ajlastuhu bi harfil jarri fil kulli nahu zahabtu bi zaidin wa antalaqatu bihi, ya, wa antalaqatu bihi. Nah, jadi ini dan cara memuta'adikan, ya, fi'il lazim dari sulasi mujarrad, yaitu di sini dijelaskan ada 3 cara. Yang pertama, nah ini adalah penjelasan lebih rincinya, ya. Saya sudah membuat tulisan-tulisan Arab dari penjelasan kitab Kelani, di bawahnya akan saya jelaskan supaya lebih jelas, ya. Nah, ini merupakan cara memuta'adikan fi'il lazim dari fi'il sulasi mujarrad. Yang pertama yaitu ada 3 cara. Yang pertama yaitu ditad'ibkan double huruf, ya, ain fi'ilnya. Nah, ini dari tulisan-tulisan tadi, ya. Nah, ini cara memuta'adikan ada 3 cara, ya. Jadi dari penjelasan ini, ya, dari sini kita akan jelaskan cara memuta'adikan. Di sini ada dari fi'il sulasi mujarrad, ya. Yang pertama adalah tad'ib, ataupun tad'ib itu disebut double huruf ain fi'ilnya, ya, bitad'ifil aini, ya. Ada yang disebut dengan double huruf. Jadi ini cara memuta'adikan dari fi'il lazim, dari fi'il sulasi mujarrad, cara memuta'adikan fi'il lazim dari sulasi mujarrad. Ada 3 caranya, ya. Jadi dari bait ini menerangkan tentang cara memuta'adikan fi'il lazim dari fi'il sulasi mujarrad. Yang pertama ditad'ibkan double huruf, ya, bitad'ifil aini, ya, double ain fi'ilnya. Yang disebut dengan ain fi'il itu adalah nih, kalau ini ada asalnya, ya, farrahtu zaidan, saya telah menggembirakan Zaid, bahwa sebelum ditad'ibkan ataupun didouble hurufkan adalah asalnya fariha zaidun, ya, Zaid telah gembira. Nah, ditad'ibkan, didouble hurufkan ain fi'ilnya, yaitu huruf ro di sini, ya. Ada huruf ro. Nah, ini yang ditad'ibkan, ditad'ibkan dengan, di sini dijelaskan wabil hamzati, dengan hamzah, ya. Jadi ain fi'il dalam fi'il sulasi mujarrad ini ditad'ibkan pada ain fi'ilnya. Nah, ini yang disebut ain fi'il adalah huruf ro. Pada lafaz fariha zaidun menjadi farrahtu zaidan, saya telah menggembirakan Zaid, asalnya Zaid telah gembira, ya. Nah, ini cara memuta'adikan dari fi'il lazim ke dari fi'il sulasi mujarrad, ya. Kemudian cara yang kedua adalah, ya, ditambahkan hamzah, wabil hamzah, ataupun dengan hamzah kakaulika, seperti contoh farahtu zaidan, ya. Di sini ataupun contoh yang lain yang sudah saya buat adalah ajlastuhu, saya telah mendudukkan dia, asalnya jalasa zaidun, Zaid telah duduk, ya. Nah, ditambahkan hamzah. Nah, ini, ya, ditambahkan hamzah menjadi ajlastuhu, saya telah mendudukkan dia. Ini cara memuta'adikan fi'il lazim dari fi'il sulasi mujarrad. Kemudian cara yang ketiga adalah ditambahkan huruf jar, ya. Di sini wa bihal firjar, ya, ataupun ditambahkan huruf jar. Contohnya dahabtu bi zaidin, saya telah memberangkatkan Zaid. Intolaqtu bihi, saya telah memberangkatkannya, asalnya intolaqa zaidun, ya. Diberi tambahan huruf jar. Nah, di sininya ditambah huruf jar menjadi fi'il muta'addi, ya. Ini jadi cara memuta'adikan fi'il seperti ini. Ada yang ditambahkan, didouble hurufkan, ataupun ditad'ibkan ain fi'ilnya, ada yang ditambah hamzah, kemudian yang ketiga dengan cara ditambahkan huruf jar, ya. Nah, ini, ya, ditambahkan huruf jar. Dan mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jadi bait ini halaman 6 di dalam kitabnya Kelani menerangkan tentang cara memuta'adikan fi'il lazim dari fi'il sulasi mujarrad, yaitu ada 3 cara. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.